Jungkook BTS tren lebih dari 42 negara setelah merilis merchandise yang didesain sendiri. Hype baru-baru ini meluncurkan merchandise yang dirancang sendiri oleh Jungkook yang menjadi tren di lebih dari 42 negara di seluruh dunia. Baru-baru ini pada 21 Januari, label BTS Hype mengumumkan peluncuran merchandise anggota termuda grup Jungkook yang dirancang sendiri untuk koleksi buatan artis mereka yang menampilkan produk yang dirancang oleh masing-masing dari 7 anggota BTS dengan koleksi Jungkook menjadi yang ketujuh dan terakhir yang akan dirilis. Untuk koleksi Jungkook, ia menampilkan 4 jenis hoodie zip-up asimetris yang disebut Army Zip-up Hoodie yang hadir dalam warna krem, kuning, merah muda, dan arang. Hoodie itu juga memamerkan logo ARMYs yang menonjolkan gaya pakaian streetwear yang terkenal di kalangan generasi muda. Meski hoodie-nya sederhana, ia juga menghadirkan keunikannya melalui ujungnya yang tidak rata serta mencerminkan kepribadian dan gaya busana Jungkook. Jungkook juga telah merancang lampu suasana hati yang indah yang disebut Microcosmos Mood Lamp yang menggunakan nama lagu 2019 mereka, Microcosmos. Mood Lamp menampilkan desain persegi perak serta logo BTS yang dilengkapi dengan fungsi Bluetooth di mana pengguna dapat mengontrol melalui perangkat pilihan mereka. Tapi fitur terbaik yang dimiliki lampu ini adalah speaker internalnya yang memainkan baris dari lagu grup Microcosmos serta rekaman suara Jungkook yang menandakan koneksi Bluetooth. Bluetooth terhubung, selamat datang di Microcosmos Jungkook, dan sampai jumpa. Demikian bunyi rekaman itu. Itu juga beroperasi di bawah campuran warna yang berbeda seperti merah, ungu, dan hijau yang diproyeksikan dari atas mood lamp. Menciptakan galaksi misterius di langit-langit di malam hari seolah-olah kamu memiliki alam semestamu sendiri. Secara khusus, logo BTS juga dapat dilihat dari lampu-lampu suasana hati yang memberikan ilusi bintang. Menyusul perilisan koleksi Jungkook, banyak yang memuji sang idola atas kreativitasnya yang luar biasa dalam membuat merchandise-nya, terutama dalam hal detail kecil seperti logo BTS, rekaman suara, dan banyak lagi. Dalam hitungan detik, koleksi Jungkook sudah meledak di berbagai platform media sosial. Di platform media sosial utama Twitter, koleksi Jungkook menjadi tren secara real-time di lebih dari 42 negara dan wilayah di seluruh dunia membuktikan popularitas dan pengaruh globalnya. Tentu saja, seperti semua koleksi anggota lain, stok Jungkook habis dalam hitungan detik, menunjukkan persaingan ketat dan permintaan yang tinggi akan produk tersebut. Beberapa komentar mengenai koleksi tersebut adalah, kreativitas Jungkook sangat sukses, saya sangat ingin mendapatkan merchandise Jungkook yang halus, detail, dan penuh dengan jejak yang disukai para penggemar. Yang lain menulis, ini sold out di kecepatan cahaya. Kalau saya tidak membeli mood lamp itu, saya pikir saya akan kehilangan rasionalitas dan kepribadian saya, sulit untuk punya produk yang jenius, dan banyak lagi. Yang kedua, inilah 10 kali editoran BTS menjadi ekstra kreatif dengan J-Hope. Para editoran BTS suka membuat meme paling lucu melalui pilihan pengeditan kreatif mereka. Karena kreasi energi J-Hope, dia menjadi subjek beberapa momen pengeditan terbaik. Lihat 10 klip terlucu dari editoran BTS yang kreatif ini. Yang pertama, ketika dia mempertanyakan pilihan hidupnya. 2. Ketika pengalaman roller coasternya menjadi akhir. 3. Momen wow ini. 4. Saat guntur melanda saat suasana hatinya berubah. 5. Berlari dengan kecepatan suara. 6. Menjadi pemain tenis meja profesional. 7. Keluar, mereka bahkan memainkan suara komputer. 8. Jiwanya meninggalkan tubuhnya, tidak sekali tapi 2 kali. 9. Saat mereka meniru wajahnya dengan emoticon. 10. Ketika mereka menekankan adegan dia ingin diedit. Dia ingin membuat ide dihapus, tapi para editor punya ide lain. 3. Jimin menjadi orang yang paling disebutkan dalam kategori pakaian dan aksesoris setelah merchandise dirilis.
Jimin ditemukan sebagai orang yang paling banyak disebutkan dalam kategori pakaian dan aksesoris setelah Artist Made Collection miliknya dirilis. Pada tanggal 18 Januari, Artist Made Collection oleh Jimin secara resmi dirilis. Itu terdiri dari hoodie ungu dan satu set anting-anting melingkar. Kedua item yang ditampilkan di beberapa toko online yang ditunjuk terjual habis hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Hoodie ungu Jimin berharga 99.000 won, sedangkan set anting-anting dihargai 75.000 won. Sebagai hasil dari perilisan merchandise, beberapa kata kunci dan tagar yang terkait dengan anggota BTS dan merchandise buatannya menjadi tren di seluruh dunia dan di Korea Selatan di Twitter. Pada 21 Januari, NetBiscuit mengumumkan bahwa perilisan Artist Made Collection by Jimin yang sangat ditunggu-tunggu dikaitkan dengan Jimin BTS yang menjadi orang yang paling banyak disebutkan minggu ini di bawah apparel dan aksesoris. Banyak diskusi yang menyebutkan hoodie dan anting-anting ungu Jimin telah dilacak. Jimin menunjukkan dampak besar saat ia melampaui beberapa ikon dan merek fashion terkenal seperti Bella Hadid, Christian Siriano, Allen Iverson, dan Yves Saint Laurent. Setelah mencatat total 13.828.228 berita dan sebutan sosial. NetBiscuit adalah platform yang berbagi wawasan dan kontekstual untuk mengumumkan tren bisnis, memeriksa kisah di balik pesaing dan pasar, dan terhubung dengan konsumen. Mereka memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengirimkan data secara cepat, tepat, dan efisien. Pengaruh Jimin BTS di dunia mode bukanlah lelucon. Tahun lalu dia dijuluki sebagai Louis Vuitton frontman setelah menjadi berita utama saat tampil di penghargaan busana Louis Vuitton Men. Belakangan diketahui bahwa Jimin adalah alasan dibalik terpilihnya BTS sebagai duta merek Louis Vuitton. Terlebih lagi, Jimin telah menyebabkan barang-barang mewah yang ia kenakan di masa lalu terjual habis, termasuk pakaian, tas, atau sepatu Chanel dan Louis Vuitton. Karena itu, ia memperoleh gelar South of King. Dalam berita lain, anggota BTS Jimin disebut-sebut sebagai panutan artis lama dan baru dalam seminggu terakhir. Pada 19 Januari, Kim Hyung-joon, anggota boyband Double S501 menyebut Jimin saat berbicara tentang BTS. Dia mengatakan bahwa dia sangat menyukai Jimin sebagai seorang seniman. Double S501 bukanlah grup Korea baru karena memulai debutnya pada tahun 2005 dan dianggap sebagai salah satu boyband papan atas sebelumnya. Grup ini belum bubar tetapi telah hiatus sejak Juni 2010. Pada 13 Januari, Juan, vokalis utama dan penari utama dari boy group K-pop Barutan, melakukan wawancara dengan pers dan di sanalah ia menyebut Jimin sebagai panutannya. Dan Juan mengatakan bahwa dia merasa keren untuk membuat publik terkesan dengan nyanyian, tarian, dan ekspresi wajah yang semuanya dikenal dan dipuji oleh Jimin. Banyak idola Rookie memandang dan menganggapnya sebagai buku untuk dibaca untuk karir yang sukses sehingga Jimin dijuluki Bible pemula. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.